kesempatan saya berikan seluas kepada Pak Denis untuk memandu acara ini. Silahkan Pak Denny. Baik, terima kasih Bu Ratiwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Ratiwi selaku host dan Bu Despi Harsi selaku presenter, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan guru sekalian yang sudah bergabung hari ini. Kami di grup VCT Batch 6 1A yang alhamdulillah hari ini akan berkesempatan untuk sharing. Baik, supaya tidak lama saya mungkin membacakan biodata Bu Despi selaku presenter. Nama lengkapnya Bu Despi Harsi. Alamat rumahnya di Bukit Kayu Manis, Blok C1 nomor 9, Kelurahan Kayu Manis. Unit kerjanya di SMP IT Umul Qura Bogor. Alamat sekolahnya di Jalan Soleh Iskandar nomor 1, Kelurahan Pakaran Jaya. Bu Despi ini pengajar guru IPS terpadu. Baik, supaya tidak berlama-lama, mungkin kita juga nanti bisa sharing kepada Bu Despi Harsi. Sepenuhnya kami persilakan. Pak Dedi? Oh iya, siap Bapak, dengan Pak Alihar Idrus siapa ya? Aduh, selamat bergabung ya, Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Mangga silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan atau kita sharing Pak? Mangga silakan Pak. Saya sedikit menambahkan saja. Menarik sekali ini ya, sejarah lokal ini memang di seluruh Indonesia, terutama sekali ya di Indonesia, di negara kita, itu banyak sekali budaya-budaya lokal yang masih banyak yang belum tergali dan masih banyak yang belum kita ketahui. Begini Pak Denny, Ibu Despi, saya berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ada sedikit keunikan tentang budaya kekerabatan. Sumatera Barat itu khusus suku Minang, etnis Minangkabau, itu mereka menganut sistem matriarkat, matrilinear. Jadi mereka kekerabatan mereka menurut garis ibu. Jadi kehidupan di sana itu, kehidupan sosial itu dibagi bersuku-suku. Dan suku anak itu ikut suku ibu. Begitu di Sumatera Barat. Nah, saya di Sumatera Barat itu di Padang Pariaman. Nah, ini yang paling unik lagi di Padang Pariaman itu, Bu. Itu satu-satunya di Sumatera Barat itu ini sistem pernikahan. Jadi bagaimana orang menikah di sana, yang biasanya kalau ada pernikahan kan biasanya pihak laki-laki itu kan harus memberikan sesuatu ya. Memberikan sesuatu, seserahan ya, uang lamaran, seserahanlah kepada calon mempelai wanita. Nah, di Padang Pariaman itu terbalik Pak Denny. Di Padang Pariaman itu, kalau kita punya anak gadis, maka kita harus siap kerbau di rumah. Artinya siap harta yang banyak itu. Karena calon menantu yang akan kita carikan untuk anak kita itu harus kita istilahnya pakai uang jemputan, istilahnya kalau di daerah Pariaman itu uang jemputan. Jadi semakin tinggi strata sosial ataupun pendidikan lah pendidikan sosial ataupun kedudukan ekonominya, kayak itu uang jemputannya pun besar. Uang jemputannya pun besar. Memang ini budaya sedikit kontroversi lah kalau di Indonesia, agak kontroversi, banyaklah tanggapan-tanggapan tentang tradisi ini. Ada yang bilang ini tradisi kok material amat sih, pikiran orang. Jadi orang dinilai dari status sosial, tingkat ekonomi, pangkat, jabatan. Sebagai gambaran misalnya sekarang ya Pak Denny ya, misalnya seorang PNS lah gitu kan. PNS itu kan di mana-mana statusnya di kampung-kampung itu idola di daerah-daerah itu. Jadi kalau dia PNS, misalnya guru ataupun tentara, itu bisa, kalau ukuran sekarang, orang tua perempuan harus menyiapkan uang sekitar 30 juta atau 35 juta.
Dan itu pun bisa ditawar-tawar. Ada tawar-tawaran. Ya, memang sedikit unik Pak Denny. Iya. Tapi begitulah yang terjadi. Walaupun kita generasi muda, dari saya muda dulu juga, sedikit tidak setuju dengan hal yang begitu. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak ini memang semacam suatu budaya yang sudah melekat dengan tengah masyarakat. Susah sekali merubahnya. Nah itu sedikit gambaran tentang Kabupaten Padang Pariaman loh Pak. Siap. Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Itu etnis Minang. Satu matriarkat, orang bersuku, orang bernasab, bergaris keturunan seperti ibu kepada ibu. Kemudian budaya pernikahan di Padang Pariaman khususnya ya, itu tidak terjadi di daerah lain, tidak, hanya di khusus Pariaman saja ini Bu Despi. Itu sedikit gambaran mengenai budaya lokal ataupun sejarah lokal di daerah Padang Pariaman. Untuk lebih tahunya Bapak bisa menggali lebih jauh. Ini dulu pernah difilmkan loh Pak, Leoni sebagai ininya kalau nggak salah itu bintangnya. Ya. Pernah difilmkan dulu beberapa tahun yang lalu. Mungkin begitu aja Pak Denny, Bu Desti dan Bu Ratiwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Lihat. Iya Pak, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Despi ada sedikit penanggapan ini, alhamdulillah nih dari Pak Alizar Idrus ini kebetulan sharing tentang sejarah kearifan budaya lokal mungkin ya. Alhamdulillah ini memang luar biasa ini. Mungkin ada satu penanggapan dulu Bu dari sharing dari Pak Alizar Idrus ini Bu, mangga. Terima kasih Pak Lihar untuk sharingnya. Iya Bu. Kita memang bicara tentang keragaman sejarah lokal pasti nggak akan ada habisnya. Ya memang kita akui ya di Indonesia itu banyak sekali budayanya dan pastinya sejarah lokal di semua wilayah itu sangat banyak ya. Dan yang membuat saya tertarik di sini semakin unik sejarah lokal itu semakin aneh ya. Mungkin kalau dari kacamata manusia aneh, bahkan seperti yang ada yang ekstrim seperti tadi, tapi justru itulah keunikan di Indonesia. Dan mungkin yang agak sedikit prihatin juga, keunikan dari sejarah lokal ini masih ada unsur-unsur syirik ya, yang memang dari masyarakat tentu mereka belum bisa meninggalkan sepenuhnya. Seperti itu ya Pak. Iya betul. Mungkin kalau sedikit ini juga kebetulan tadi yang disampaikan Pak Alizar Idrus ini saya juga kebetulan punya kakak kelas Pak, memang yang betul itu tadi menarik ya Pak ya, berbeda dengan wilayah kita nih. Kalau di wilayah kita kan biasanya pihak laki-laki yang memberikan mahar atau mas kawin mungkin seperti itu ya Pak ya. Kebetulan ini juga dulu pernah terjadi kakak kelas saya Pak, itu betul Padangnya Padang Pariaman. Jadi bahkan kakak kelas saya yang lain pun menyampaikan seperti ini. Kebetulan kakak kelas saya itu banyak menyampaikan orang-orang itu katanya cantik, sudah cantik ini katanya beruntung banget itu katanya, beruntung sekali laki-lakinya punya dan mendapatkan yang cantik dan dibayar pula katanya gitu. Jadi ini unik, menarik ya Pak ya. Jadi Pak Denny. Ya gimana Pak? Banyak wanita Padang Pariaman pengen nikah dengan orang Jawa, dengan orang Sunda gitu. Gak bayar masalahnya. Iya, baik. Gratis. Nggak dibayar kan. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau dapat pasangan yang di luar Padang nggak berlaku ya tradisi itu. Nggak berlaku. Baik. Dan itu pun khusus hanya untuk Kabupaten Padang Pariaman saja. Kalau yang di daerah kabupaten lain itu sama dengan di Jawa Barat, sama dengan di tempat lain. Iya. Nah, ini khusus Kabupaten Padang Pariaman itu keunikan tersendiri. Kadang-kadang jadi semacam bahan ledekan juga. Oh iya. Iya, maksud saya gini Pak, kalau yang wanitanya Padang Pariaman terus dapat calon suami dari suku Jawa atau dari suku Sunda, itu tradisinya masih berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Tidak berlaku lagi. Makanya banyak wanita-wanita dari Padang Pariaman itu lebih banyak memilih juga yang nikah di luar gitu. Lebih senang nikah di luar dengan orang Jawa, dengan orang Sunda. Selain dibayar dan tidak mengeluarkan uang, ya kan, orang tuanya. Nggak berat. Oh iya.
Baik. Ini kalau berbicara tentang sejarah atau sejarah lokal terutama ya, ini tidak akan puas ya, karena memang negara kita yang kaya akan budaya ya Pak ya, kaya akan budaya ya. Betul Pak. Banyak di wilayah lain pun seperti ada istilahnya perkawinan pinjam jago gitu ya, seperti di Lampung gitu ya. Ya ada seperti itu. Ini yang yang menjadi khasana atau menambah ciri khas ya besar bangsa kita nih gitu. Baik, ada lagi? Kalau di Bengkulu namanya selarian, ada juga itu. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Liharidrus yang sudah sharing berbagi ilmu tentang kearifan budaya lokal, sejarah lokal mungkin ya. Mungkin ini masih ada waktu mungkin nanti untuk Bu Despi untuk closing statement ya, karena sebetulnya ini menarik ya materi kita ini. Atau sebelum saya kembalikan ke Bu Despi untuk closing statement, ada yang lain? Tidak ada mungkin ya? Saya rasa silakan untuk waktunya Bu Despi untuk closing statement sebelum nanti saya kembalikan lagi kepada Bu Pratiwi. Mangga Ibu, silakan. Terima kasih Bu Despi atas pemaparannya dari awal sampai akhir ini, yang tadi juga terima kasih saya sampaikan kepada Bu Tuti yang sudah sharing dan Pak Liharidrus, dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di room ini. Dan saya mungkin sebelum saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bu Ratiwi, saya ingin mengulang kembali karena kita di sini mungkin mayoritas guru. Apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab menyatakan tentang jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarah yang mengkonkretkan adalah keteladanan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, kita bagian pembuktian sejarah sampai kapanpun ke depan bahwa gurulah salah satu yang bisa membuktikan menorehkan sejarah untuk di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup dan saya kembalikan kepada Bu Ratiwi sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny sebagai moderator yang telah memandu acara kita 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 ini. Terima kasih juga kepada Ibu Despi yang telah memaparkan materi tentang kearifan lokal dan sejarah lokal ini. Mudah-mudahan kita semakin terbuka dan bisa mengambil ibrah dari sejarah yang kita bisa pelajari lah, dan kita bisa mengambil yang baiknya dan kita tinggalkan yang tidak baiknya. Terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang ikut bergabung di channel ini. Silahkan yang belum hadir untuk mengisi link presensi supaya bisa terekord. Partisipan kita fluktuatif ya, tadi ada yang 17, terjadi 15, jadi 15, terakhir ini masih ada 12. Alhamdulillah banyak yang berkeinginan baik untuk mengikuti kelas kita, room kita ya. Mungkin cukup dari kita 3. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi. Silakan kalau mau keluar dari room meeting ini.